Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen sebagai bahan ujian tengah semester. Langsung saja, teman-teman, apa itu manajemen? Nah, manajemen merupakan serangkaian aktivitas perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan, di mana hal tersebut diarahkan pada sumber daya organisasi manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Selanjutnya, manajemen mempunyai dua tujuan dasar, yaitu satu, efisien, di mana efisien menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya. Dan yang kedua, efektif, di mana hal ini yaitu untuk membuat keputusan yang tepat dan berhasil dalam menerapkannya. Nah, apa itu manajer? Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab utamanya dalam menjalankan proses manajemen. Seseorang yang merencanakan dan membuat keputusan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi, itulah yang disebut dengan manajer. Selanjutnya, ada 4 proses manajemen. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan merupakan kegiatan dalam menentukan tujuan organisasi dalam memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif terbaik yang ada. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan dalam memilih alternatif terbaik bagi tujuan organisasi. Perencanaan diperlukan dalam mengarahkan organisasi ke depannya. Dan yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan dalam mengkoordinir segala sumber daya, tugas, dan otoritas anggota organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, pengarahan. Setelah struktur dibuat dan orang-orangnya yang menduduki posisi manajer telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat, pengendalian. Nah, pengendalian bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan organisasi sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ada 2 lingkungan organisasi. Yang pertama, lingkungan internal organisasi, di mana lingkungan ini berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Dan yang kedua, lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan ini meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi, tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Seperti 1, lingkungan umum. Lingkungan umum merupakan lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Termasuk dalam lingkungan ini antara lain dimensi internasional, teknologi, sosial kultur, ekonomi, dan legal politik. Sedangkan yang kedua yaitu lingkungan tugas, di mana lingkungan ini adalah lapisan lingkungan eksternal yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Lingkungan ini meliputi pesaing, pemasok, pelanggan, dan lain-lain. Nah, ada 4 tujuan dari sebuah organisasi. Yang pertama, memberikan panduan dan arahan terpadu untuk orang-orang di dalam organisasi. Kedua, memiliki pengaruh yang kuat pada kualitas aspek perencanaan lainnya. Yang ketiga, sumber motivasi bagi karyawan organisasi. Dan yang keempat, menyediakan mekanisme yang efektif dan evaluasi dalam pengendalian organisasi. Selanjutnya, ada 4 macam tujuan organisasi berdasarkan level. Yang pertama, pernyataan misi, di mana pernyataan ini bertujuan yang fundamental organisasi. Dan yang kedua, sasaran strategis. Sasaran ini ditetapkan oleh dan untuk manajemen puncak organisasi yang membahas mengenai masalah umum yang luas. Yang ketiga, sasaran taktis. Nah, sasaran ini ditetapkan oleh dan untuk manajer menengah. Fokus mereka adalah bagaimana mengoperasionalkan tindakan untuk tujuan strategis. Sedangkan yang keempat yaitu tujuan operasional. Tujuan ini ditetapkan oleh dan untuk manajer tingkat yang lebih rendah untuk mengatasi masalah yang terkait dengan tujuan taktis. Jenis perencanaan. Nah, teman-teman, ada 3 jenis rencana, yaitu yang pertama rencana operasional. Rencana ini yaitu rencana yang memiliki fokus jangka pendek. Rencana ini ditetapkan oleh dan untuk manajer level bawah. Dilanjutkan dengan rencana strategis. Rencana ini merupakan rencana umum yang menguraikan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan untuk mencapai tujuan strategis. Rencana ini ditetapkan oleh dan untuk manajemen puncak. Sedangkan yang ketiga itu rencana taktis, di mana rencana taktis merupakan sebuah rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan taktis yang ditetapkan oleh dan untuk manajemen menengah.
Nah, ada 3 fungsi dasar kegiatan manajerial perencanaan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dari suatu organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya, membangun suatu tatanan yang komprehensif dan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kerja organisasi. Nah, teman-teman, mengapa sih seorang manajer itu harus berencana? Nah, seorang manajer harus berencana karena untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia atau pemborosan, dan kegiatan rangkap. Dan yang keempat, menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Selanjutnya, dalam mencapai tujuan organisasi ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebuah organisasi haruslah komprehensif atau menyeluruh, harus berkomitmen, harus faktual dan realistis, harus logis dan rasional, serta sebuah organisasi haruslah fleksibel. Nah, bagaimana seorang manajer dapat berencana? Manajer berencana melalui tujuan yang diinginkan untuk individu, kelompok, atau keseluruhan organisasi, yang kemudian menjadi arah bagi semua keputusan manajemen dan membentuk kriteria yang digunakan untuk mengukur hasil pencapaian kinerja. Kemudian fungsi organisasi manajemen. Salah satu prinsip pengorganisasian adalah terbaginya tugas dalam unsur organisasi. Pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub unit kerja atau komponen-komponen organisasi. Di mana ada 2 jenis organisasi, yaitu organisasi primer, di mana organisasi ini menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi timbal balik dan bukan kewajiban yang dirumuskan dengan eksata. Sedangkan yang kedua itu organisasi sekunder, di mana organisasi ini memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniah, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji atau timbal balik kepada anggotanya. Nah, ada tipe organisasi dalam manajemen, di mana pengorganisasian bagi organisasi itu adalah lini atau garis. Dalam organisasi lini atau garis hanya dikenal 2 unsur, yaitu 1 unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Nah, teman-teman, pengorganisasian bagi organisasi lini dan staf dalam organisasi ini dikenal juga dengan 3 unsur, yaitu unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan atau staf, unsur pelaksana yang di dalamnya adalah lini dan garis. Selanjutnya, pengorganisasian bagi organisasi fungsi, dan yang terakhir, pengorganisasian bagi organisasi panitia. Demikianlah presentasi saya, sekian dan terima kasih.